Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kita sudah memasuki bab yang kelima yaitu mikrotik. Nah, di mikrotik kali ini kita akan bahas mengenai mikrotik akses. Nah, di materi mikrotik akses kali ini, yang pertama kita akan bahas mengenai metode akses mikrotik router OS. Nah, jadi mikrotik itu bisa diakses melalui apa saja ya teman-teman. Nah, ibaratnya akses mikrotik first time, bagaimana mengakses mikrotik itu, fitur OS ataupun perangkat yang menjalankan router OS tersebut. Yang biasanya dikenal dengan router board atau perangkat aslinya. Nah, jadi jika kalian menggunakan mikrotik router OS, kalian dapat menyiapkannya dengan image router OS, lalu kita bisa install di PC ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan perangkat aslinya, teman-teman bisa menggunakan perangkat port yang murah ya teman-teman. Untuk mengakses mikrotik terdapat aplikasi yang kita butuhkan setelah mikrotik itu tersambung ke PC ya teman-teman. Cara aksesnya itu beragam, dapat menggunakan aplikasi Spark via. Nah, di sini kita bisa menggunakan aplikasi seperti via keyboard, serial konsol, Winbox, nah dan lain sebagainya. Nah, saat ini kebanyakan orang-orang itu menggunakan Winbox untuk akses mikrotik ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa uh, nah, oke teman-teman, nah di sini kita bisa share saja, kita bisa cari Winbox. Nah, untuk akses Winbox itu pertama kali bisa klik ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, seperti ini itu adalah tampilan awal pada Winbox. Nah, ini tuh MAC address ya teman-teman. Lalu kalian bisa mengkoneknya. Nah, ketika telah berhasil pertama kali akses mikrotiknya, maka akan ada informasi router OS tipe konfigurasinya. Nah, jadi nanti kalian bisa remove saja. Nanti kita akan melakukan konfigurasi mikrotik yang dari awal ya teman-teman. Nah, selain Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP yang berfungsi untuk mengambil data di mikrotik. Lalu itu juga ada API atau API yang digunakan untuk network programming. Lalu ada QuickSet dan juga WebFig berbasis HTTP. Jadi nanti kalian bisa mengaksesnya di web browser gitu ya teman-teman. Lalu ada juga yang mikrotik Pickup yang digunakan untuk mengecek bandwidth-nya itu berapa. Nah, untuk metode pembelajaran kali ini kita akan menggunakan lab environment saja ya teman-teman agar mempermudah pembelajarannya. Nah, jadi kalian bisa yang nggak punya perangkat kerasnya itu nggak apa-apa. Nah, kita akan menggunakan lab environment saja ya teman-teman, yaitu Pinet Lab. Teman-teman, dalam materi selanjutnya kita akan membahas mengenai akses router board with Winbox. Nah, oke, jadi untuk akses pertama kali itu menggunakan MAC address. Nah, Winbox itu by default, by format, ya teman-teman, XC, jadi nanti dapat diakses melalui Winbox ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini gambar topologinya. Nah, ini tuh misal ada laptop kita yang terhubung ke kabelan pada Ether 2 atau port 2 ya teman-teman. Jadi teman-teman hubungkan dulu port 2-nya untuk pertama kali, jangan port 1 ya teman-teman, karena by default atau firewall ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ke Winbox-nya. Nah, oke teman-teman, nah di sini kita bisa cari aplikasi Winbox. Ini ya teman-teman, yaitu Winbox 64. Nah, di sini kita bisa klik kanan. Lalu di sini kita bisa klik Run as Administrator ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini adalah tampilan awal pada Winbox-nya. Nah, oke, pastikan mikrotiknya itu sudah berkoneksi ya teman-teman. Jadi begini tuh tampilannya. Nah, karena ini hanya praktis saja, saya belum menggunakan kabelan ya teman-teman. Jadi saya hanya menjelaskan saja. Nah, kita bisa login menggunakan MAC address ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik connect saja. Nah, oke teman-teman, nah di sini itu tampilan router OS default configuration. Jadi pertama kali ketika mikrotik kalian masih kosong. Nah, maka kita bisa klik remove configuration saja ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, kita tidak ingin mikrotik kita ada passwordnya seperti ini. Nah, tadi kita itu menggunakan MAC address itu langsung klik connect ya teman-teman, nggak ada passwordnya. Nah, di sini kita bisa klik tanda X saja. Nah, oke teman-teman, nah semisal kabel kalian belum terhubung, kalian bisa cek ke firewall-nya ya teman-teman. Kalian bisa nonaktifkan firewall-nya. Nah, di sini kita bisa buka ke control panel.
Nah, oke teman-teman, lalu kalian bisa adapter lainnya selain kabel LAN dan WiFi harus di disable semua ya teman-teman dalam keadaan. Nah, oke teman-teman, nah jadi kita akan uji coba lagi ke Winbox menggunakan IP address. Nah, ketika kalian sudah ke halaman utama pada Winbox, kalian bisa ubah nama atau hostname-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung saja buka Winbox-nya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini kita sudah di halaman Winbox-nya. Lalu di sini kita bisa klik sistem. Lalu kita bisa klik identity. Lalu di sini kita bisa ubah identinya ya teman-teman. Sesuai dengan yang kalian butuhkan yaitu RB. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa apply. Lalu oke. Nah, ke teman-teman, nah di sini itu tampilannya itu sudah berubah ya teman-teman. Yang sebelumnya itu mikrotik. Nah, dan di sini itu udah terganti menjadi RPDLN. Nah, oke, sekarang kita ke IP address-nya. Nah, di sini kita bisa klik bagian IP, lalu di sini kita bisa klik address. Nah, ke teman-teman, nah di sini kita belum ada konfigurasi apapun. Sebelumnya saya sudah pernah mengkonfigurasinya. Nah, di sini kita bisa klik tanda plus. Lalu, di sini kita bisa ketik IP versi 4 ya teman-teman. Yaitu di sini kita bisa gunakan 192.168.88.1. Nah, ke teman-teman seperti ini. Kemudian interface kita ubah menjadi Ether 2. Lalu di sini kita bisa klik apply. Lalu di sini kita bisa klik network. Nah, di sini itu otomatis ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik OK ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini itu IP-nya ya teman-teman yaitu 192.168.88.1. Nah, ini itu kita sudah berhasil ya teman-teman memberikan IP address-nya. Nah, oke teman-teman, pada tampilan mikrotik pada Winbox, ini adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengakses mikrotik. Nah, di sini kalian bisa buka pada Winbox-nya. Nah, oke teman-teman, pada Winbox kali ini dengan versi 3.37 itu pastikan Winbox kalian itu sudah menggunakan versi yang terbaru ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, nah di sini itu saya akan menjelaskan tentang di Winbox ini semua. Nah, yang pertama itu ada Connect to. Nah, ini itu merupakan yang bisa kita lakukan dalam akses router. Kita baik itu menggunakan IP ataupun menggunakan MAC address. Nah, di sini ada login, yaitu merupakan opsi user yang digunakan untuk mengakses mikrotik tersebut. Nah, jika mikrotiknya masih kosong seperti saya ini, itu masih awal ya teman-teman. Belum ada konfigurasinya, maka kita bisa login menggunakan admin ya teman-teman. Lalu di sini ada password. Nah, password itu kosong ya teman-teman. Lalu di sini itu ada identity. Nah, ini itu merupakan informasi terkait hostname pada mikrotik ya teman-teman. Lalu ada version. Nah, version itu merupakan versi image pada mikrotik kita. Lalu ada port. Nah, ini itu jenis mikrotik yang kita gunakan adalah CHR ya teman-teman. Lalu di sini ada uptime, itu adalah menginformasikan beberapa lama mikrotik itu diakses. Nah, oke teman-teman, lalu di sini kita bisa mengenalkan fitur-fitur tampilan yang pada Winbox ini. Nah, oke teman-teman, pada bagian atas terlebih dahulu. Nah, di sini itu ada admin, yaitu merupakan user atau username yang kita gunakan dalam akses mikrotik. Lalu di sini itu terdapat MAC address atau IP address merupakan informasi login kita. Nah, kita itu login ke Winbox itu menggunakan IP address atau MAC address ya teman-teman. Lalu di sini itu ada mikrotik yang merupakan informasi terkait dengan hostname dan port. Nah, di sini itu sebelumnya saya sudah mengubah namanya ya teman-teman. Lalu di sini itu ada Winbox 64 byte. Nah, itu merupakan aplikasi Winbox yang sendiri dengan versi 64 byte. Lalu ada F6 49.8. Nah, ini itu merupakan image mikrotik kita ya teman-teman. Lalu itu ada CHR, itu merupakan port. Lalu ada X86 64 merupakan prosesor di mikrotik kita. Lalu di sini kita bisa ke bagian session. Nah, session itu dapat digunakan untuk menyimpan session Winbox. Lalu ada settings. Nah, ini tuh dapat digunakan untuk zoom in, zoom out.
Lalu di sini ada dashboard. Nah, itu terdapat menu save atau mode merupakan mode yang digunakan untuk remote access. Biasanya itu digunakan untuk remote router. Lalu dashboard ini terdapat session juga ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik pada session. Lalu di sini kita bisa klik item ya teman-teman. Oke teman-teman, nah pada time kali ini, nah jadi di sini itu ada waktu yang ada pada mikrotik kita. Lalu di sini kita bisa klik yang edit. Nah, pada edit kali ini itu, nah di sini itu jadi ada tanggal dan bulannya ya teman-teman. Lalu di sini itu kita klik lagi add CPU. Nah, pada CPU ini di sini CPU pada router berapa yang kita gunakan ya teman-teman. Lalu ada juga add memory. Nah, ini itu RAM pada mikrotik kita ya teman-teman. Lalu ada juga add time. Nah, pada time ini, oke di sini selama beberapa lama mikrotik kita diakses ya teman-teman ini. Nah, oke kita bisa pergi ke menu utama Windows yang tersedia pada sebelah kiri ya teman-teman. Nah, kita bisa klik Quick Chat. Nah, ini itu merupakan konfigurasi cepat yang digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu tampilan layar. Quick Chat ini yang bisa digunakan mikrotik yang mempunyai fitur wireless saja ya teman-teman. Lalu di sini ada Capsman. Nah, ini tuh digunakan untuk controller. Lalu ada interface. Nah, pada interface itu mengkonfirmasikan beberapa interface yang memiliki router mikrotik. Lalu ada wireless. Nah, wireless itu untuk konfigurasi wirelessnya ya teman-teman. Lalu di sini ada bridge. Nah, pada bridge ini terkait menggabungkan beberapa port menjadi satu jaringan network. Lalu ada mesh. Nah, mesh itu digunakan untuk konfigurasi plus ini ya teman-teman atau HWMP pada wireless ya teman-teman. Lalu di sini itu ada IP juga. Nah, di sini itu ada banyak konfigurasi yang dapat kita lakukan ya teman-teman. Nah, di sini juga ada routing. Nah, proses melakukan peroutingan ya teman-teman. Lalu juga ada sistem. Nah, ini tuh digunakan untuk banyak fitur. Lalu ada log. Log itu untuk mengkonfirmasikan terkait log kita. Lalu ada files. Nah, files itu ini adalah isi hard disk ya teman-teman pada mikrotik yang digunakan untuk real device konfigurasi. Lalu ada radius. Nah, pada radius ini digunakan untuk reverse client. Lalu ada tools. Ini tools. Nah, ini tuh terus digunakan untuk bandwidth testnya, yaitu ada beberapa ya teman-teman. Lalu ada neo terminal. Nah, pada neo terminal ini itu merupakan elemen terminal yang digunakan untuk konfigurasi mikrotik secara garis perintah. Lalu ada Maxport Read. Ini itu digunakan untuk menginformasikan terkait troubleshooting pada mikrotik. Lalu ada more ya teman-teman. Nah, more itu digunakan untuk menambahkan tampilan Winbox baru ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk pembelajaran mikrotik ini kita bisa lakukan secara virtual ya. Untuk pembelajaran administrasi jaringan mikrotik, kita akan menggunakan Pinet Lab. Nah, di sini kita bisa buka aplikasi Pinet Lab pada VMware. Nah, oke teman-teman, nah di sini saya akan menambahkan satu buah mikrotik. Nah, di sini kalian bisa klik kanan, kemudian pilih mute. Nah, di sini kita bisa pilih mikrotik router OS. Nah, di sini itu kita menggunakan image 6.6.47 ya teman-teman. Kemudian NAM-nya itu masih utuh, lalu decryption-nya itu mikrotik router OS. Lalu IP-nya juga router bank, lalu kita bisa scroll ke bawah. Lalu di sini untuk temu options kita bisa hapus ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa save saja. Nah, ini di sini sudah ada satu buah mikrotik ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik start untuk menyalakannya ya teman-teman.
Nah, agar mikrotik ini bisa terakses dengan Winbox, maka kita perlu menambahkan network ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik kanan, kemudian pilih network. Lalu, di sini diibaratkan seperti ISP. Nah, seakan kita akan terhubung ke ISP-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk nama perfectnya kita bisa ganti ISP saja. Lalu untuk tipenya kita bisa menggunakan manajemen cloud. Nah, di sini kita bisa save saja ya teman-teman. Kita bisa pindahkan lagi. Nah, di sini saya akan hubungkan mikrotik dengan ISP yaitu media internet. Jadi seakan kita akan terhubung ke internet. Nah, di sini kita bisa tarik saja ya teman-teman ke ISP-nya. Nah, kemudian kita bisa klik save saja ya teman-teman. Nah, untuk bisa terhubung ke Winbox, caranya buka terminal pada mikrotik dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik 2 kali. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa login ya teman-teman menggunakan admin. Nah, bisa sebentar. Lalu kita buat passwordnya, kita bisa enter saja. Di sini kita bisa end. Nah, untuk new password kita bisa skip, kita bisa Ctrl+C. Nah, kita bisa enter lagi ya teman-teman. Teman-teman, di sini kalian bisa ketik yang IP address print ya teman-teman. Nah, di sini nantinya pastinya akan memunculkan IP-nya yaitu 192.168.141.148. Nah, jika perangkat mikrotiknya itu nanti mati atau kalian matikan laptopnya, nanti ketika dinyalakan lagi pastinya IP-nya itu berbeda ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita sudah mendapatkan IP secara DHCP dari ISP-nya yaitu 192.168.141.148/24. Nah, oke, kita bisa mengkoneksikan dengan Winbox ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka Winbox-nya. Nah, oke teman-teman, nah ini itu sudah terdeteksi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, nah di sini itu kita bisa login menggunakan MAC address atau IP address. Saya akan login pakai IP yang tadi kita di Firefox ya teman-teman. Ini 192.168.141.148. Nah, di sini kita bisa masukkan IP 192.168.141.148. Nah, di sini untuk passwordnya kita konfirmasi saja. Lalu untuk login kita bisa menggunakan username admin ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik connect saja ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini itu sudah bisa ya teman-teman. Nah, ini itu tampilan mikrotiknya. Nah, di sini kita bisa klik silang saja yang ini. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang mengakses filterboard with Webfix ya teman-teman. Pada Webfix diperkenalkan saya routers F5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox pada support IPv4 dan juga IPv6. Kemudian support HTTP dan juga HTTPS. Kemudian sebagai alternatif Winbox dan untuk akses filterboard via Webfix bisa dengan mengetikkan IP router pada browser menggunakan http://IP router ya teman-teman. Di sini kita bisa buka pinetnya ya teman-teman. Nah, berarti syarat menggunakan Webfix itu harus mengkonfigurasi IP pada mikrotiknya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa buka pinetnya. Lalu di sini kita sudah memiliki IP yaitu 192.168.141.148. Nah, kita bisa buka Webfix pada browsernya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik kanan, lalu kita bisa neo tab. Nah, di sini kita bisa mengisikan IP pada tadi ya teman-teman 192.141.148. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini ya teman-teman tampilan pada Webfix-nya. Nah, oke teman-teman, pada widget ini jadi seperti ini tampilannya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik Webfix lagi.
Nah, ini tuh tampilan kalau ada menu change password, kalian bisa sensor saja. Nah, ini tuh sama seperti tampilan kayak di Windows ya teman-teman. Webfix ini digunakan ketika kalian terkendala dalam pengaksesan. Nah, ini ada tulisan not score yang di atasnya itu sebelah IP-nya yaitu 192.168.141.148. Nah, ini kan berarti mengidentifikasi HTTP ya teman-teman. Nah, itu disimpulkan webhook-nya itu kita masih menggunakan HTTP ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa buka Winbox lagi. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa klik IP. Kemudian di sini kita bisa pilih yang service ya teman-teman. Nah, di sini pada www masih terbentuk 80 ya. Ini itu merupakan port defaultnya. Jadi web kita itu dapat diakses menggunakan port 80. Ya teman-teman, juga bisa custom atau merubahnya ya teman-teman. Jadi tampilan pada webfix untuk IP service hampir sama dengan Winbox ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka terminalnya. Nah, ke teman-teman di sini kita bisa Ctrl plus saja ya teman-teman untuk masuk ke Mikrotik adminnya. Jadi seperti itu. Nah, ke teman-teman pada Quick Set itu merupakan menu yang bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi router secara cepat. Nah, Quick Set ini bisa mengkonfigurasi Mikrotik dalam satu tampilan saja ya teman-teman. Nah, quick set ini hanya bisa dilakukan di Mikrotik yang support saja, karena kita menjalankan Mikrotik pada lab environment virtual, jadi tidak bisa digunakan ya teman-teman. Pada menu quick set itu hanya terdapat router port yang memiliki interface wireless ya teman-teman. Teman-teman, jadi pada remote access telnet dan SSH, jadi kita melakukan merunning Mikrotik kita berdasarkan garis perintah ya teman-teman. Untuk mengakses remote telnet, SSH atau remote access ini kita perlu mengkonfigurasi IP address pada Mikrotik ya teman-teman. Nah, di sini IP address pada VNet ini oleh Ether1 secara dinamik karena kita didapatkan dari ISP ya teman-teman. Ini ISP ini yang tadi kita buat ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa buka ke command prompt-nya. Nah, ke teman-teman, jadi pada remote access telnet SSH ini dapat digunakan untuk merunning. Nah, jika kalian ingin lebih lancar dalam mengakses Mikrotik, itu bisa menggunakan remote access telnet atau SSH ya teman-teman. Perbedaan antara telnet dan SSH secara umum adalah telnet itu tidak aman, sedangkan SSH itu aman. Telnet dan SSH dapat digunakan di remote client ya teman-teman. Nah, di sini itu ya teman-teman. Pada command prompt ini, nah di sini kita bisa ketik telnet. Lalu kemudian kita bisa masukkan IP pada VNet tadi ya teman-teman. 192.168.141.148. Nah, oke teman-teman. Nah, untuk telnet by default kan bisa menggunakan port 23. Nah, di sini kita bisa cek dulu di Mikrotik ya teman-teman, apakah sudah sesuai dengan telnetnya belum. Di sini kita bisa cek menggunakan perintah yaitu di sini kita bisa buka VNet, lalu di sini kalian bisa ketik perintah IP lalu menambahkan service, lalu kemudian print. Nah, jadi sudah terlihat untuk default telnet yaitu 23. Jadi bisa langsung saja kita bisa masuk ke command prompt-nya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka command prompt-nya lagi. Kemudian di sini kita bisa enter saja karena tadi kita sudah masukkan IP-nya. Nah, di sini kita bisa login ya teman-teman, admin. Lalu untuk password kita bisa enter saja ya teman-teman. Nah, ini tuh sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa masuki Mikrotiknya. Nah, sebenarnya kita bisa ubah port telnetnya juga ya teman-teman. Caranya di sini kita bisa buka Winbox. Nah, di sini kita bisa ke menu IP-nya, lalu ke service. Nah, di sini itu kita bisa custom ya teman-teman.
telnetnya ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan coba untuk yang SSH. Nah, di sini kita bisa buka putih saja. Bisa buka putih. Lalu di sini kita bisa masukkan IP yaitu 192.168.141.148. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk portnya itu sudah default ya teman-teman. Nah, kita bisa cek dulu di Winbox apakah kita diizinkan. Nah, di sini kita bisa open saja. Di sini kita bisa aktif saja ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini itu kita bisa login. Nah, di sini kita sudah bisa ya teman-teman. Nah, kita misalnya kita ingin pergi ke menu tool, kita bisa ketuk aja tool atau menu lainnya ya teman-teman. Teman, jadi seperti ini pada konsep serial konsol. Nah, cara meremote router mikrotik itu tidak hanya menggunakan IP, address, dan MAC address saja. Kita bisa menggunakan meremote, kita bisa menggunakan juga serial konsol yang ada di router ya. Dengan cara ini kita nggak perlu khawatir lagi router mikrotiknya terputus. Saat itu kita juga bisa melakukan troubleshooting pada router jika tidak bisa diremote lewat inbox, telnet, atau SSH. Nah, dengan cara ini kita hanya bisa meremote dengan mode CLI, ya teman-teman, tidak dengan GUI seperti Winbox. Tidak semua router mikrotik itu dapat diremote dengan cara ini ya teman-teman, hanya yang memiliki port serial konsol saja. Biasanya itu router kelas menengah hingga tinggi yang memiliki port serial konsol seperti ini. Contohnya pada gambar seperti ini. Nah, ini itu gambar pada CCR, lalu bisa baca ya PPT menggunakan program Hyper Terminal. Pada cara menggunakan serial konsol ini, nah kita bisa meremote serial konsol menggunakan putih ya teman-teman.